poin utamanya dalam ngamalin sholawat istimewa itu adalah kalian milih waktu yang sekiranya itu memang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Nasutari. Oke, di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang waktu untuk melaksanakan riyadhah sholawat istimewa. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk dan mungkin belum aku bahas sebelumnya tentang waktu riyadhah sholawat istimewa, terutamanya yang sholawat Jibril 4444 ya. Jadi ngamalin sholawat Shallallahu Alaihi Muhammad sebanyak 4444. Nah, itu kebanyakan aku sering mengatakan aku mengamalkannya habis asar. Dan banyak sekali pertanyaan yang, Kak, apakah harus habis asar? Apakah boleh misalnya kalau di lain waktu gitu, maksudnya nggak harus habis asar, bisa nggak di waktu subuh atau di waktu maghrib gitu. Terus juga ada pertanyaan, Kak, boleh nggak konsisten waktunya, maksudnya kalau hari ini subuh, besok isya ngamalinnya, kemudian besoknya lagi beda lagi, boleh nggak? Nah, jadi di video kali ini aku pengen ngebahas tentang hal tersebut. Jadi waktu untuk ngamalin sholawat istimewa itu kapan? Untuk yang nanya, Kak, apakah ngamalin sholawat Jibril 4444 itu harus habis asar menjelang maghrib seperti yang Kak Dina lakukan? Jawabannya adalah enggak harus, enggak wajib seperti itu, teman-teman. Jadi ada latar belakangnya atau ada historinya kenapa aku milih ngamalin sholawat istimewa itu di waktu habis asar menjelang maghrib. Yang pertama memang karena waktu petang, waktu habis asar menjelang maghrib itu adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi memang aku memilih waktu tersebut. Kemudian yang kedua, nah ini sebenarnya alasan utamanya yang ini dulu. Di waktu tersebut itu adalah waktu yang menurutku aku sudah nggak ada pekerjaan yang harus aku lakukan gitu, teman-teman. Padahal memang awalnya dulu aku ada pekerjaan, habis asar menjelang maghrib itu aku punya side job. Dulu waktu masih zaman merintis karir itu aku ngajar les privat di jam tersebut. Cuman akhirnya aku lepas pekerjaan tersebut dan memilih waktunya untuk ngamalin sholawat istimewa, sholawat Jibril 4444 itu, teman-teman. Jadi sekali lagi nggak wajib mengikuti caraku yang habis asar menjelang maghrib. Kalian bisa ambil waktu mustajab yang lain, entah di waktu subuh, entah di waktu tahajud, entah di waktu kapan lagi ya, waktu duha misalnya, atau di waktu habis sholat wajib yang lain, atau habis selesai sholat sunnah, sholat hajat, nggak apa-apa banget gitu. Jadi nggak harus dan nggak wajib habis asar menjelang maghrib. Jadi poin utamanya dalam ngamalin sholawat istimewa itu adalah kalian milih waktu yang sekiranya itu memang waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, teman-teman. Dari 24 jam itu kan ada beberapa plot waktu yang emang diistimewakan nih sama Allah untuk kita berdoa kepadanya. Ada di waktu pagi, di waktu subuh, ada di waktu petang, habis asar menjelang maghrib, atau di waktu-waktu yang lain. Silakan kalian memilih sendiri sesuai dengan kondisi aktivitas yang ada dalam hidup kalian. Ada lagi nih pertanyaan yang paling juga sering ditanyain adalah, Kak, kalau aku mau ngeriyadhohin sholawat istimewa, misalnya selama 40 hari ke depan, nah itu kan katanya nggak boleh tanpa putus tuh gitu. Nah, apakah harus di waktu yang sama terus? Jadi kalau emang dari hari pertama mau riyadhohin itu subuh, apakah hari kedua, ketiga, dan seterusnya itu harus di waktu subuh terus gitu? Apakah harus paten di waktu subuh terus? Karena emang di awal memang memilih waktunya di waktu subuh. Jawabannya adalah tidak harus, teman-teman. Tapi ada tapinya, yaitu ini aku belajar dari beberapa sumber ya, yang mengatakan bahwa sesuatu yang dilakukan secara rutin
dan itu memang selalu sama, hal yang sama gitu ya, dilakukan berulang-ulang, itu bikin pikiran bawah sadar kita akan lebih menanamkannya gitu, akan lebih tertanam di pikiran bawah sadar kita, sehingga itu akan membuat sebuah habit, kebiasaan. Nah, kalau udah jadi habit atau kebiasaan, itu yang akan membantu kita untuk jadi istiqomah. Jadi memang jawabannya adalah boleh beda-beda waktunya, tapi akan mempengaruhi nih, kurang bikin pikiran bawah sadar kita tuh terpengaruh. Nah, kalau kalian pingin mempengaruhi pikiran bawah sadar, pingin menjadikan itu sebuah kebiasaan, pingin biar bisa lebih istiqomah, nah alangkah baiknya memang kalian konsisten waktunya. Memilih waktunya tuh emang konsisten gitu. Jadi kalau hari pertama udah milih di waktu subuh, untuk hari-hari selanjutnya sampai batas waktu kalian mau riadohin misalnya 40 hari, ya di waktu subuh terus gitu. Karena insya Allah itu akan ngebikin kalian jadi lebih terpengaruh, akan bisa lebih ya bikin istiqomah gitu. Karena akan membentuk sebuah habit atau kebiasaan teman-teman. Karena dari pengalamanku sendiri, karena aku memang sejak awal itu memilih di waktu habis asar menjelang maghrib, jadi secara otomatis tubuh atau pikiran itu langsung kayak, pokoknya kalau habis asar menjelang maghrib itu nggak ngamalin sholawat istimewa tersebut, itu kayak ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang mengganjal, ada yang bikin gelisah gitu teman-teman, sehingga ya akhirnya ngamalin gitu. Karena memang ya itu tadi, pikiran bawah sadar kita udah tertanam bahwa di waktu tersebut waktunya untuk ngamalin sholawat misalnya gitu. Jadi memang efek ya, dampak baiknya kalau kita melakukannya di waktu yang sama terus, itu akan lebih awet nih ke pikiran bawah sadar kita gitu. Tapi kalau memang misalnya nih ya, ada sebuah kegiatan atau acara yang bikin kalian misalnya selama 21 hari, kemudian hari ke-22 kalian ada acara nih, atau ada sebuah momen yang kalian nggak bisa nih ngelaksanainnya di waktu yang sama seperti hari-hari sebelumnya. That's okay, nggak apa-apa kalau cuman bolong sehari 2 hari di waktu yang beda, tapi selanjutnya disamain lagi tuh waktunya teman-teman. Dan lagi nih kekurangannya kalau kita nggak melaksanakannya di waktu yang sama terus, itu biasanya rentan untuk jadi males. Contohnya gini, misalnya hari ini kita mutusin untuk ngamalinnya di waktu subuh. Nah besok kita milihnya di waktu asar misalnya. Nah besoknya lagi kita akan kayak gini, ditunda dulu deh, jangan subuh deh, asar aja. Nanti waktu asar ditunda lagi, kan bisa nanti waktu maghrib gitu. Nah jadi akhirnya kita akan rentan untuk menunda, atau godaan untuk malesnya itu lebih besar gitu. Jadi memang sebaiknya, alangkah baiknya saran aku sih di waktu yang sama terus menerus selama jangka waktu riadoh yang sudah kalian tentukan. Oke, mungkin itu aja teman-teman di video kali ini yang bisa aku share ke kalian. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian pengen lebih tahu updatean tentang berbagai macam hal, nggak hanya sholawat, ada juga tentang the law of attraction atau pengalaman-pengalaman self-improvement development yang lain, aku saranin kalian follow Instagram aku di @dnsutari, karena di situ aku biasanya berbagi banyak hal, dan juga aku kadang biasanya ngadain live random atau siaran langsung secara tiba-tiba, dan di situ kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.